Halo semuanya, selamat malam. Balik lagi bersama saya kali ini, Ari, sebagai moderator 100% Stay at Home. Kali ini kita akan ngobrol dengan tema Forgiven Not Forgotten. Kali ini bintang tamu guestnya adalah Kak Rifanli Anandar dari Kontras. Beliau adalah wakil koordinator 2 dari Kontras. Sambil menunggu Kak Rifan join, kita set sebentar. Bulan Mei mengingatkan kita dengan kejadian HAM masa lalu, yaitu Mei 98. Sebenarnya kejadian HAM masa lalu tidak hanya bulan tentang Mei 98 ya, tapi juga banyak kasus lain yang belum tuntas diusut. Nah, apakah kasus-kasus tersebut bisa dimaafkan dan bisa dilupakan gitu aja? Nah, jangan lupa 100% Stay at Home masih kasih giveaway bagi kalian jika kalian bertanya ya. Jadi jangan lupa tanya tentang Kontras maupun tentang HAM. Oke, saya akan invite Kak Rifan dulu. Hai Kak Halo. Rifan. Halo, Ari. Dengar Kak, suara saya jelas? Dengar. Saya jelas nggak? Jelas Kak, Oh, gambar juga jelas. Gimana Kak kabarnya hari ini? baik. Sebelum Masih kita... di Indonesia lagi rame pandemi. Oh iya Kak, tentu. Karena masih ramai pandemi, jangan lupa masih pakai masker, protokol kesehatan. Kalau Iya, pergi tapi keluar. saya lagi di rumah. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, Kak Rifan boleh dulu kenalin dirinya, aktivitasnya kayak gimana? Silakan Kakak. Iya, oke. Halo semua, selamat malam. Terima kasih 100% manusia udah melibatkan Kontras nih untuk ngobrol-ngobrol di 100% Stay at Home. Perkenalkan, saya Rifani Nandar, wakil koordinator Kontras, bidang riset dan mobilisasi. Saya sudah bekerja di Kontras sejak 2016, lalu sempat ikut juga sekolah asasi manusia Kontras di tahun 2015. Dan pertama saya aktif di isu advokasi ekonomi sosial dan budaya, terus ke riset dan sampai di sekarang gitu. Oke, terus kemudian sekarang tentang kontras nih Kak. Teman-teman pasti udah sering dengar lah kontras. Kontras biasanya muncul kata kontras ketika ada kasus HAM atau pengusutan HAM masa lalu. Iya. Bisa jelasin secara singkat ya? Iya, oke. Bisa jelasin secara singkat Kayaknya kontras agak itu jauh mic, apa sih Kak? kayaknya Singkat. agak jauh tuh mic-nya, Ari. Oh, udah Kak. Nah, iya, Ah, ya, sekarang udah lebih silakan Kak. lumayan lah. Tapi suara saya jelas lah ya. Jelas banget. Oke. Ya, Kontras sebelumnya itu adalah namanya tuh Komisi Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Itu dulu tuh namanya tuh. Dia kumpulan dari berbagai koalisi masyarakat sipil yang aktif memantau situasi demokrasi di Indonesia. Geliatnya mulai muncul pada tahun 97 ketika waktu itu ada sempat mau pemilu, ya kan orang-orang atau senior-senior di Kontras atau Kipham dulu itu sebutannya, itu merasa bahwa eh, ketika nanti pemilu tiba itu akan banyak kasus-kasus pelanggaran HAM, mengingat di masa Orde Baru ini sudah banyak
sekali terjadi kasus gitu, baik itu dari sisi peralihannya dari Orde Lama ke Orde Baru sampai dengan masa kepemimpinan Orde Baru yang waktu itu menginjak 31 tahun pada tahun 97 dan kemudian 32 tahunnya di 98. Nah, akhirnya terbentuklah waktu itu karena banyaknya laporan-laporan orang hilang, lalu ada banyak ibu-ibu atau orang tua korban atau kerabat korban yang rekannya hilang itu melaporkan diri ke Komnas HAM juga ke KIPHAM, Komisi Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia gitu. Nah itu dulu pembuatannya atau model pelaporannya itu melalui surat-surat atau melalui telepon sampai dengan orang bisa si keluarga korban itu berani untuk mengungkapkan bahwa ada kerabatnya yang hilang, diduganya karena ada ikut serta dalam aksi atau diambil oleh petugas-petugas yang menangani aksi di sana gitu. Jadi karena ada rangkaian kasus mengenai orang hilang, terus peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi pada saat itu, terus ibu korban juga ingin salah satu ibu korban Ibu Tuti Koto waktu itu ingin membentuk gimana kalau ada satu komisi tersendiri yang non negara itu bisa memantau secara khusus orang-orang hilang gitu. Jadi maka atas inisiatif tersebut dan juga desakan-desakan dari keluarga korban saat itu maka dibentuklah komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan sebagai tindak lanjut dari komisi pemantauan pelanggaran hak asasi manusia gitu. Jadi pada bulan Maret sepanjang bulan Maret 98 itu dibentuklah terjadilah transisi nama dari KIPHAM ke Kontras gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu pasca Orde Baru runtuh, terus juga transisi dari masa Orde Baru ke rezim demokratis itu kita nggak hanya mengurusi orang-orang hilang. Jadi semangat-semangat ketika Orde Baru itu runtuh seperti mendorong menjaga demokrasi, terus juga keberagaman, terus juga solidaritas itu yang menjadi pilar-pilar kita tuh. Kenapa? Karena ada beberapa kasus di negara-negara lain yang membuat ketika demokrasi ini sudah ada di sebuah negara, justru malah ia bisa menciptakan rezim-rezim yang otoriter gitu. Nah, Kontras menjagalah itu, menjaga poin-poin atau poin-poin dalam demokrasi melalui pilar hak asasi manusia, keadilan, dan keberagaman. Nah, itu yang kita jaga selama ini. Maka dari itu, kita hari ini tidak hanya mengurusi orang-orang hilang saja, artinya pelanggaran HAM masa lalu, tapi juga isu-isu yang berkaitan sama keadilan, hak asasi manusia, terus juga soal keberagaman. Dalam perjalanannya, Kontras juga mulai mendampingi itu pada saat itu kasus kebebasan beragama dan beribadah berkeyakinan, terus juga isu-isu mengenai minoritas gender, terus juga minoritas keagamaan juga, terus kekerasan kepolisian, sampai dengan kasus-kasus yang berkaitan sama isu-isu sumber daya alam atau ekonomi sosial dan budaya lainnya. Maka sampai dengan hari ini di kepemimpinan di bawah Fatia Maulidianti, koordinator Kontras yang baru, itu kita terus ada untuk menjaga demokrasi ini supaya tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang akan membahayakan bagi publik gitu. Oke, Kak. Nah, sekarang kita mulai masuk ke topiknya. Kita dapat pertanyaan, ini sebenarnya bisa jadi pengantar untuk kita. Hmm. Nah, ada yang minta diceritain dari, ini kita dapat pertanyaan dari kolom komentar kita, dari akun Imam Nation. Tolong Kak jelasin awalnya gimana sih tragedi 98 itu. Nah, bulan ini kan kebetulan bulan Mei. Kita sudah kurang lebih 23 tahun yang lalu ya Kak ya kejadian itu. Cuman sih secara singkat bisa dijelasin coba Kak. Iya, ya setelah lebih dari 30 tahun berkuasa itu ada kebijakan stabilitas politik dan ekonomi itu yang mulai menemui kegagalannya gitu. Ada krisis ekonomi yang melanda dunia,
sampai dengan Asia, dan posisinya Indonesia itu kondisinya yang paling parah seantero Asia Tenggara lah gitu. Dan krisis ekonomi di penghujung tahun 97 ini membawa kita ke dalam keterpurukan. Dolar, nilai tukar rupiah terhadap dolar itu merosot tajam, terus juga harga-harga melonjak tinggi, terus juga ada desakan-desakan dari sejumlah tokoh dan juga mahasiswa saat itu agar ada pulih kembali situasi ekonomi, situasi sosial yang ada gitu. Peristiwa 98 tidak ujuk-ujuk ada di tahun 98 saja, tapi itu sudah sebagai sebuah rentetan lah dari tahun-tahun sebelumnya, karena ada situasi pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan, ada situasi ekonomi juga yang makin merosot, dan kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan kroni-kroninya gitu. Di bidang politik sendiri, Presiden saat itu mengambil langkah yang cukup radikal dengan mengangkat anak kerabat itu menjadi pejabat publik saat itu, pejabat negara saat itu. Ada ya teman-teman bisa lihat sendirilah siapa saja yang diangkat pada saat itu. Maka maka di 98 itu tuntutannya adalah turunkan Soeharto dan jauhi juga dari kroni-kroninya gitu. Tuntutan-tuntutan itu terus digelorakan oleh mahasiswa, oleh aktivis, oleh tokoh-tokoh saat itu gitu, termasuk dari Trisakti, termasuk juga dari Atmajaya gitu. Nah, peristiwa Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2 itu semuanya terjadi. Akhirnya mahasiswa-mahasiswa itu menuntut adanya perubahan dan penurunan terhadap Soeharto. Di situ juga didukung oleh karena tadi langkah-langkah kontradiktifnya presiden, akhirnya orang-orang yang ada di dalam tataran eksekutif itu mengambil langkah sendiri pada akhirnya, mengambil langkah sendiri dan yang mana berbeda dengan keputusan presiden itu sendiri, dan semuanya itu berkonsekuensi pada publik juga, termasuk dengan pembentukan yang namanya tim mawar dan yang ada di bawah Kopassus dan lain sebagainya. Itu akhirnya mereka melakukan sejumlah tindakan yang mana menculik beberapa orang, terus juga melakukan intimidasi lainnya. Nah, saat itu udah mulai rame, tidak hanya oleh tim mawar, tapi juga ada ormas-ormas tertentu yang tergabung dalam Pam Swakarsa yang belakangan ini diminta untuk aktif kembali gitu. Jadi serangkaian peristiwa tadi, peristiwa politik, ekonomi, hak asasi manusia itu terjadi di 98, terus kemudian dituntut diselesaikan oleh mahasiswa saat itu, oleh tokoh-tokoh saat itu. Lalu ada serangan atau ada sikap yang tidak berseberangan jauh dengan mahasiswa atau masa aksi saat itu, yang mengakibatkan timbulnya sejumlah korban jiwa baik dari mahasiswa ataupun non mahasiswa itu. Dan mulai isunya melebar kemana-mana, ada isu Tionghoa juga, ada pemerkosaan, dan ada pembakaran sejumlah gedung, pasar swalayan, ada juga bank, kendaraan, dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi titik tolak peristiwa 98 yang mana belum selesai juga sampai dengan hari ini. Barusan Kak Rifan bilang belum selesai. Nah, perkembangan kasusnya gimana sih Kak sekarang? Tidak hanya dengan kasus 98 ya, tapi juga kasus-kasus sama masa lalu lainnya. Gimana sih perkembangannya saat ini? Terus kemudian tanggapan dari setiap pemerintahan akan kasus ini tuh gimana sih Kak? Iya. Tanggapan dari setiap rezim ya. Yang pertama, tidak ada yang signifikan secara progres penanganan kasus kayak gitu. Ini saya mau bicara secara general dulu. Secara general itu tidak ada yang signifikan. Pertama, alasannya tidak ada yang bisa membawa
yang memiliki komando pada saat itu untuk dimintai keterangan lah atau untuk diberikan pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi pada saat 98 gitu. Malah di rezim hari ini justru para terduga pelakunya itu ada di lingkup istana. Ini adalah sebuah kemunduran ketika selama puluhan tahun teman-teman Kontras dan juga teman-teman mahasiswa lainnya atau aktivis-aktivis yang dulu menuntut perubahan, menuntut adanya reformasi, justru rezim hari ini mengambil langkah yang sangat amat mundur. Pertama dengan menaikkan orang-orang yang diduga terlibat dalam peristiwa 98 ini ada dalam lingkup kekuasaan. Ini konsekuensinya ya kasusnya akan begini-begini saja gitu, karena akan ada konflik of interest gitu ketika terduga pelaku ada di lingkup negara, yang mana kita selama ini menuntut negara agar mengambil langkah yang tegas untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Di satu sisi, di rezim hari ini juga menurut teman-teman di Kontras itu paling mundur di antara yang lain, terutama dalam progres perkembangan kasus ya, dalam skema perkembangan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kenapa? Karena ya itu tadi langkah-langkah kontradiktif yang diambil. Yang kedua, adanya pembiaran terhadap langkah-langkah yang kontradiktif tersebut. Pembiaran itu ya terus terlegitimasi dengan mereka masih berada di situ, terus juga langkah pembuatan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kemauan korban atau tidak melibatkan korban sebagai salah satu sumber utama dalam menentukan atau membuat sebuah kebijakan yang mana ujung-ujungnya kan akan ke korban juga gitu. Nah itu kondisi hari ini. Jadi respon negara dalam konteks pelanggaran HAM berat masa lalu, terutama di isu Mei, itu ya sangat amat mundur kalau mau dilihat dari rezim belakangan. Konsekuensinya apa selain itu? Dampak jangka panjangnya, keberulangan peristiwa dan adanya impunitas juga nanti terhadap kasus-kasus yang mungkin hadir di kemudian hari atau yang di belakangan gitu. Hal ini pelan-pelan sudah mulai terlihat dari beberapa gejala yang terjadi, bukan gejala lagi tapi memang sudah terdiagnosis jadi penyakit gitu, karena tidak mau diselesaikan ya gitu. Kemudian sekarang saya balik ke Kontras ya Kak. Bisa cerita Kak, baik secara Kontras atau secara Kak Rifan sendiri, gimana sih Kak pengalamannya selama menangani kasus HAM masa lalu, mendampingi korbannya, itu bisa cerita Kak pengalamannya gimana? Ya, dalam penanganan kasus masa lalu, terutama dalam proses pendampingannya itu kita terus coba untuk menggandeng korban dalam artian kita ingin menunjukkanlah kepada negara bahwa model penyelesaian kasus yang benar adalah bagaimana bisa memenuhi keinginan korban. Nah, syarat untuk ke sana adalah harus kenal dulu dengan korban. Itu yang kita bangun sejauh ini. Kita menyusun agenda bersama dengan korban dalam menuntut hak-hak mereka, dalam menjalankan kampanye-kampanye untuk edukasi kepada publik agar publik juga tidak lupa atas peristiwa yang terjadi gitu. Jadi kalau secara tagline itu kita coba menggagas merawat ingat atas peristiwa-peristiwa masa lalu yang belum selesai sampai dengan hari ini, bersama dengan korban-korban yang terus ada bersama Kontras. Secara kelembagaan juga Kontras tidak mungkin melupakan korban, karena lembaga ini juga ada karena korban itu sendiri. Jadi kemanapun Kontras melangkah, kita coba untuk terus mengedepankan korban sebagai narasumber utama, sebagai pertimbangan utama dalam kita memutuskan sesuatu, terutama di kasus pelanggaran HAM berat. Gitu. Nah, terus
masih tentang hak hak tentang korban ya Kak. Nah, selama pengamatan Kontras tuh gimana sih pemenuhan hak-hak terhadap korban ataupun keluarga korban yang Kontras selama Ya. ini amati, terutama kewajiban dari negara lah ya. Mhm, mhm, ya. Secara umum, kewajiban negara itu ada tiga, ada menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia. Komponen-komponen tersebut secara umum juga itu tidak maksimal. Nah, konsekuensinya adalah ya pemenuhannya terhadap hak-hak korban itu bukan setengah-setengah, bahkan nggak nyampe setengah gitu. Nggak nyampe setengah ini pertama dalam konsep misalkan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu gitu ada ada pengungkapan kebenaran, ada mekanisme reparasi juga, terus juga ada mekanisme untuk apa menuntut para pelaku agar bisa diadili, terus juga menjamin bahwa keberulangan peristiwa itu tidak terjadi lagi. Nah, syarat utama negara harus bisa menjauhi konflik of interest. Konflik of interest itu ya tadi gitu, jangan menggandeng pelaku untuk ada di lingkaran istana atau lingkaran negara yang mempunyai atau mereka memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM gitu. Tapi kalau itu ada, ya konsekuensinya nggak akan bisa dipenuhi hak-hak dari para korban gitu. Secara konkret tidak ada yang signifikan gitu. Malah malah pemenuhan hak-hak korban itu kebanyakan dipenuhi oleh masyarakat sipil itu sendiri, mau itu yang sifatnya kelembagaan, kontras dan masyarakat sipil lainnya, eh, atau warga-warga biasa gitu kan, itu malah malah mereka lebih sering memenuhi gitu, sering ada buat korban, sering membangunkan solidaritas, sering memberikan edukasi, memperluas edukasi dan lain sebagainya. Masyarakat sipil hari ini mencoba mengisi kekosongan sikap-sikap yang semestinya itu diisi sama negara. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah negara selama ini menjamin atau memenuhi hak-hak korban, itu jawabannya jauh lebih minim ketimbang masyarakat sipil yang terus mencoba memenuhi hak-hak korban. Itu memang dalam prinsipnya, secara prinsipnya berbeda tugasnya antara masyarakat sipil atau warga negara dengan negara gitu. Tapi sekali lagi warga negara hari ini coba terus untuk mengisi kekosongan respon-respon atau sikap-sikap yang semestinya itu diambil oleh negara. Karena negara diam, jadi masyarakat sipil coba terus kejar. Atau karena negaranya tambang, jadi masyarakat sipil lagi-lagi harus mengisi itu. Oke. Gimana Kak? Peran negara sejauh ini dalam penyelesaian kasus peran negara dalam menyelesaikan kasus HAM-HAM, Ya. kasus HAM masa lalu tidak hanya 98, tapi Mhm, yang mhm, terkenal kayak ada kasus Munir dan ada mhm, kasus lainnya. mhm, mhm. Peran Bagaimana peran negara, negara? peran negara tidak ada peran negara. Negara tidak maksimal dalam menjalankan perannya. Pertama, kita percaya bahwa kalau misalkan ada para terduga pelaku ini ada terus di lingkaran istana, itu sama saja negara mengabaikan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sebelumnya. Gitu. Sejumlah tokoh-tokoh yang ada di lingkup pejabat negara hari ini itu kelihatan sekali bahwa negara memang tidak berkeinginan atau peran negara hanya sebatas tekstual saja. Di 2014 kita sempat membaca ada nawacita di sana menyelesaikan dan dituliskan bahwa pelanggaran HAM masa lalu pelanggaran HAM masa lalu harus diselesaikan secara berkeadilan. Bagaimana bisa adil ketika negara juga yang mengangkat atau menempatkan orang-orang tertentu di lingkungan istana. Orang-orang tertentu ini adalah orang-orang yang terduga menjadi pelaku atau terlibat dalam peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Itu tidak akan bisa maksimal gitu. Jadi peran negara sejauh ini hanya sebatas teks
karena tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh korban, malah langkah-langkahnya cenderung paradoks gitu. Apa yang dituliskan di teks itu tidak sesuai dengan apa yang dijalankan di kehidupan nyata. Uh, ini juga bisa dilihat dari diangkatnya beberapa anggota tim Mawar yang pada tahun 98 juga sempat aktif untuk ya aktif terlibat dalam kasus penculikan, lalu dia menjadi dirjen sekarang kayak gitu kan, dan itu adanya pembiaran itu tadi. Jadi negara coba denial dan negara juga membiarkan semuanya ini terjadi. Itu jadi konsekuensinya kalau ditanya peran negara itu apa? Peran negara hanya sebatas teks, hanya sebatas jargon yang membuat kondisinya sebetulnya itu tidak kemana-mana. Gitu. Jadi negara hanya berperan seolah-olah dia bekerja. Nyambung nih Kak, kebetulan ada pertanyaan dari MK Dwi. Kawal terus dong Kak, tapi gimana sih caranya buat kita sebagai warga negara, gimana sih Kak cara ngawal kasus-kasus HAM masa Iya, lalu? saya pribadi percaya bahwa diamnya kita itu berpengaruh pada sesuatu yang terus bergerak gitu. Diamnya kita artinya kita tidak ingin mengetahui sesuatu, kita tidak ingin mengenal sesuatu, atau ingin paham atas apa yang terjadi sebetulnya dengan negara ini. Apa konsekuensinya terhadap kebijakan publik, apa konsekuensinya terhadap publik itu sendiri dari kebijakan yang dibuat gitu kan. Yang bisa dilakukan adalah memahami atau mengikuti apa yang teman-teman masyarakat sipil sejauh ini lakukan gitu. Ada sejumlah protes yang dikeluarkan, ada sejumlah peristiwa juga yang didesak agar terus diselesaikan, atau bahkan ada banyak peristiwa yang menimbulkan korban gitu. Nah, teman-teman bisa mulai mempelajari bahwa kasus-kasus yang terjadi hari ini kebanyakan sentimennya itu polanya hampir sama dengan yang terjadi di sebelum hari ini gitu. Kalau mau dibagi dua, misalkan bukan distingsi secara tegas, tapi ini pengandaian saja, reform masa setelah Orde Baru dan sebelum Orde Baru. Sejumlah peristiwa-peristiwa hari ini itu adalah mirip-mirip dengan yang lalu-lalu gitu. Itu konsekuensi dari didiamkannya sebuah peristiwa di masa lampau sampai dengan hari ini. Karena kalau sudah didiamkan, itu berarti dianggapnya kayak ada legitimasi tuh, karena tidak ada desakan dari publik, karena tidak ada tuntutan dari publik untuk diadili para pelakunya, untuk diungkap kebenaran kasusnya, untuk dijaminkan kepada negara agar tidak berulang lagi, untuk dipulihkan situasi korban gitu kan. Ya konsekuensinya hadirnya keberulangan gitu. Nah, konkretnya teman-teman bisa mulai terlibat nih. Cara-cara seperti ini, diskusi-diskusi kecil ini adalah bagian kecil atau bagian-bagian penting juga untuk mulai memahami sebetulnya apa yang terjadi di masa lampau, atau apa yang terjadi dengan negara hari ini, atau bagaimana respon masyarakat sipil sejauh ini tentang kondisi yang ada gitu kan. Tapi yang paling penting, mau siapapun rezimnya, mau siapapun pemimpinnya, itu untuk mengetahui sesuatu atau untuk mulai mengenal sesuatu, memahami sesuatu, jangan pernah terjebak dengan politik penokohan gitu. Karena kalau kita terjebak dengan politik penokohan, itu nggak akan pernah membawa kita kemana-mana gitu. Oke Kak, jadi kepedulian masyarakat sipil perlu banget ya Kak di sini. Nah, Perlu banget mengikuti diskusi ini atau mengikuti diskusi-diskusi yang berkaitan dengan isu pelanggaran HAM masa lalu, atau kenal dengan korban, atau mengikuti kamisan mungkin. Itu hal-hal penting untuk dilakukan kalau ingin mengenal atau ingin terlibat dalam advokasi pelanggaran HAM berat masa lalu. salah satu caranya untuk memicu kepedulian masyarakat tuh lewat
media populer ya Kak ya. Kayak film, kayak buku. Sejauh mana sih efektivitas media populer untuk memicu kepedulian masyarakat itu dari pandangan Kak Rifan? Iya, iya. Apa penggunaan media populer juga dari kontras dulu itu juga masih digunakan. Artinya kita coba terus untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kita kemarin banget nih hari Sabtu ya, kita baru mengadakan Bike for Reformasi gitu. Kita menggunakan sepeda sebagai medium perlawanan, juga medium pengingat untuk peristiwa-peristiwa yang ada di 98 kayak gitu. Kita mengitari beberapa titik di mana tempat terjadinya peristiwa-peristiwa di 98, dari Trisakti, DPR, Atma Jaya, sampai dengan lingkaran istana. Itu kita coba kelilingi dan kita iringi juga dengan sejumlah aksi atau foto bersama kayak gitu. Nah, sejauh ini penggunaan medium populer ini kami rasa cukup efektif gitu. Hanya saja yang perlu perhatikan adalah kebenaran atau eh, fakta dari peristiwa yang terjadi. Nah, kebenaran atau fakta peristiwa yang terjadi ini bisa didukung dengan menjadikan keluarga-keluarga korban atau korban-korban yang pernah menjadi korban pada saat itu untuk menjadi narasumber utama sebagai bukti otentik untuk menunjukkan bahwa ada kejahatan negara yang dilakukan saat itu dan masih dibiarkan sejauh ini. Gitu. Banyak beberapa mahasiswa yang menghubungi Kontras mengadakan penelitian ataupun wawancara ataupun kampanye melalui media sosial untuk meminta Kontras ataupun lembaga-lembaga lain agar terlibat dalam campaign ini, yang mana kemudian disebarkan melalui YouTube atau Instagram atau Twitter atau Facebook dan lain sebagainya gitu. Nah, dari cara-cara mereka tersebut, kita merasa ya memang penggunaan media populer atau medium populer ini sangat efektif gitu, karena ini posisinya sangat amat dekat dengan masyarakat gitu kan. Mungkin dengan sekali klik orang langsung tahu, oh ternyata hari ini ada peristiwa ini, hari ini ada peristiwa itu, hari ini di Papua ada begini dan lain sebagainya. Jadi penggunaan medium populer hari ini, terutama media sosial, itu cukup efektif untuk mengenalkan permasalahan di masa lalu ataupun di masa kini gitu. Tapi kita tetap menjaga autentisitas dan juga fakta peristiwa yang terjadi, karena semakin banyak informasi yang masuk, itu konsekuensinya juga ada pada bias informasi gitu. Jadi kita juga menjaga validitas data dan lain sebagainya. Oke Kak, ini ada beberapa pertanyaan dari question box kita. Apa dan bagaimana seharusnya yang dilakukan generasi muda sekarang dalam merespon kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu? Ya, oke. Apa yang bisa dilakukan? Tadi saya sudah sempat singgung. Yang pertama, harus yang beberapa hal yang harus dijadikan dasar ialah pahami bahwa ketika sebuah peristiwa pelanggaran HAM di masa lampau tidak selesai, maka potensi untuk terjadi lagi itu sangat tinggi. Gitu. Tidak terjebak pada politik penokohan, tidak percaya begitu saja bahwa negara bisa baik-baik saja atau bagaimana gitu kan. Terus yang terakhir yang paling penting, negara itu hanya punya kewajiban, dia tidak memiliki hak dalam prinsip hak asasi manusia. Jadi kepedulian kita untuk menuntut mereka ini negara menjalankan kewajiban-kewajibannya itu harus terus disuarakan dengan cara apapun dan dalam bentuk bagaimanapun juga gitu. Nah, itu prinsip yang harus dipegang dulu sebelum terlibat aktif gitu. Bisa disebut sebagai postulat atau pegangan-pegangan yang bisa diingat terus lah. Karena kenapa? Karena kalau itu tidak dipegang, banyak sekali yang timbul tenggelam kayak gitu. Sementara
dalam kampanye advokasi masa lalu atau advokasi pelanggaran HAM masa lalu, itu yang paling penting adalah konsistensi gitu dan sustainability-nya. Nah, beberapa keterlibatan itu karena tidak diimbangi dengan konsistensi atau sustainability yang cukup jelas, itu jadinya setengah-setengah dan konsekuensinya orang menganggap oh itu sudah lampau, jadi dibiarkan saja atau itu mungkin nanti orang-orang juga pada lupa atau itu dengan sendirinya akan selesai begitu saja dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi teman-teman yang mau memahami atau mencari bentuk keterlibatan itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Pertama, ikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan korban dan juga masyarakat sipil lainnya, bisa dari Kontras, ada YLBHI, ada teman-teman terus yang menyuarakan soal hak asasi manusia. Itu kan hanya di sektor pelanggaran HAM berat masa lalu. Mungkin kalau di sektor-sektor lain ada lembaga-lembaga yang fokus pada isu-isu keagamaan, minoritas keagamaan menurut saya, terus juga minoritas gender dan lain sebagainya. Itu bisa juga mengikuti melalui film-film yang mungkin biasa disediakan oleh 100% manusia juga. Itu untuk ikut gitu, ada mengikuti diskusi, membaca literatur yang ada dan lain sebagainya. Saya tadi lupa tuh kalau soal peran negara sejauh ini dalam pelanggaran HAM masa lalu apa? Yaitu membakar buku, menyita buku yang membuat generasi hari ini kesulitan untuk mengakses atau membaca bahkan buku-buku yang dibredel atau dilarang oleh negara. Gitu. Iya, sebagai informasi juga 100% kalau saat festival 100% Manusia Film Festival selalu mengadakan diskusi setiap akhir pemutaran film. Teman-teman Ya. penonton biasanya suka nanya di situ tentang isu-isu yang terkait film tersebut. Mhm, mhm. Nah, mau ngingetin juga sama teman-teman, boleh banget nanya di sini. Kita ada giveaway untuk beberapa penanya beruntung. Nah, Kak Rifan kemudian ada pertanyaan lagi. Apa sih yang buat kasus-kasus HAM masa lalu jadi terbiarkan dan terlupakan begitu saja? Oke. Eh, yang membuat, oke, begini. Saya mau mulai dari negara dulu karena negara yang paling bertanggung jawab atas kasus-kasus ini. Satu, diamnya pemimpin negara atas sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Gitu. Itu menjadi penting. Memang tidak serta-merta bisa disalahkan satu orang saja. Tapi yang namanya negara, dia tidak berhenti pada presiden hari ini, tapi adalah rangkaian-rangkaian yang selama ini sudah terjadi gitu. Bukan berarti kalau rezim sebelumnya selesai terus habis itu rezim hari ini tidak bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu, tidak demikian gitu, karena tanggung jawabnya dipegang oleh negara diwakili oleh seorang presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi atas keputusan-keputusan yang hadir di negara tersebut gitu. Keputusan-keputusan inilah yang semestinya bisa menjaga atau bisa membangkitkan kembali semangat korban untuk menemukan jawabannya gitu. Nah, tapi selama ini diamnya pemimpin negara itu justru membuat situasinya itu makin memburuk gitu. Orang mau percaya kepada siapa lagi ketika pemimpinnya itu diam saja kayak gitu. Terus yang kedua, eh, ketidakmauan secara politik, the political will, yang ini mungkin mungkin disebutnya sebagai masalah menahun ya, atau masalah yang tidak selesai-selesai gitu. Tapi ini juga menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan gitu dalam konsep pemenuhan hak asasi manusia, ya pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas untuk menyelesaikan atau mendorong upaya penyelesaian kasus adalah salah satu elemen penting kayak gitu. Tapi kalau itu tidak dibuat atau tidak didorong untuk pembuatannya, ya konsekuensinya kita akan begini-gini saja. Terus yang kedua dari tingkat
publik, dari tingkat publik juga bukan berarti disalahkan ya atas kondisi hari ini gitu. Tapi mungkin karena ada banyaknya isu yang beredar dan informasi yang diterima dari media populer hari ini itu membuat bingung gitu. Tapi saya rasa ini yang perlu disiasati oleh teman-teman yang selama ini aktif melakukan pendampingan, melakukan kampanye agar terus bisa tersuarakan kepada mereka, ke tempat atau ke ruang-ruang yang mereka selama ini tidak tersentuh sama isu-isu hak asasi manusia, baik di sektor pelanggaran HAM berat masa lalu, di sektor minoritas keagamaan, gender, atau ekonomi sosial dan budaya. Gitu. Jadi kita juga perlu refleksi bagaimana mengisi ruang-ruang tersebut agar mereka bisa well educated. Gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan di Kak Rifan, ada muncul dari Amelia Ros. HAM di sisi lain menjadi tameng pembenaran oknum-oknum tertentu untuk bertindak main hakim sendiri. Pendapatnya bagaimana, Kak? Ya, oke. Ya, HAM itu bisa juga terjadi inflasi HAM. Gitu. Nggak hanya yang terjadi pada 98 kan ada inflasi mata uang ya. HAM juga bisa kena inflasi itu kalau semua pejabat publik hanya membicarakan soal hak asasi manusia ketika menjelang pemilu saja, tapi implementasinya itu buruk gitu atau tidak dilaksanakan. Jadi ham hem hom jadi inflasi tuh akhirnya nggak ada maknanya tuh hak asasi manusia. Padahal tidak demikian. Nilai-nilai HAM itu dipercaya secara universal sama di satu tempat di sini dengan di luar sana, dan juga kalau misalkan menjadi tameng pembenaran itu sebetulnya apa kayaknya pertanyaannya bukan gitu deh ini maksudnya. HAM di sisi lain menjadi tameng pembenaran oknum-oknum tertentu untuk bertindak main hakim sendiri. HAM tidak bisa membawa orang untuk main hakim sendiri. Prinsip HAM itu selalu akan melibatkan negara dalam model pertanggungjawabannya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang main hakim sendiri itu pasti bukan masuk ke dalam konsep hak asasi manusia gitu, tapi ya konsep main hakim sendiri aja gitu. Amelia sudah dijawab oleh Kak Rifan. Kemudian ada pertanyaan dari Joanna Nadia di kolom komentar. Menurut Kak Rifan, edukasi saat ini tentang sejarah tragedi 98 atau kasus masa lalu lainnya sudah baik belum? Oleh siapa? Kalau misalkan oleh publik tidak bisa dinilai secara baik atau buruk, tapi saya percaya mereka memiliki model tersendiri untuk menyampaikan isu-isu berdasarkan caranya masing-masing. Gitu. Mungkin Kontras sempat membuat video-video kompilasi yang mengingatkan tentang agenda reformasi dan kondisinya hari ini, gitu kan, melalui Instagram atau YouTube, atau ada tokoh-tokoh lain yang membuat interview dengan orang tua korban dan lain sebagainya. Mungkin juga generasi hari ini bisa membuat TikTok, video-video TikTok dan lain sebagainya gitu. Itu kalau dari ranah publik kayaknya terus berkembang, tidak bisa dinilai baik dan buruk. Tapi yang bisa dinilai membaik atau memburuk adalah negara. Nah, kalau misalkan negara masih terus mensosialisasikan propaganda film-film misalkan G30S, PKI, dan lain sebagainya, terus juga tidak mengungkap fakta peristiwa yang ada di 98, terus juga membungkam narasi-narasi kebebasan sipil atas tuntutan-tuntutan mereka yang selama ini mendorong pengungkapan kebenaran atas peristiwa Mei 98, itu dibungkam atau ditekan terus, ya maka situasinya bisa dibilang memburuk, yang mana itu dilegitimasi oleh negara itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau dari publik itu saya percaya bahwa akan terus berkembang sekalipun mereka akan terus mengeksplor bagaimana caranya. Tapi kalau dari negara, karena levelnya mereka adalah mencari solusi,
membuat keputusan dan memiliki sejumlah medium yang bisa menyelesaikan sebuah peristiwa, maka kita bisa bilang bahwa situasinya memburuk gitu. Itu makanya eh, apa edukasi mengenai isu-isu 98 ataupun bahkan yang secara lebih luas lagi kondisi kebebasan sipil kita yaitu menyusut dari sisi negara. Oke. Ada satu lagi pertanyaan, Kak. Hai, Kak. Gimana cara supaya generasi muda sekarang bisa mau terlibat dalam persoalan HAM? Kebanyakan generasi sekarang pada acuh soalnya. Pada hancur. Acuh, acuh. Ah, bagaimana caranya agar terlibat? Oke, biasanya orang baru akan memahami hak asasi manusia itu ketika ada kerabat dekat atau dirinya itu menjadi korban pelanggaran HAM. Itu biasanya tuh. Tapi harapan kita semua orang-orang bisa paham bahwa memahami hak asasi manusia itu tidaklah sulit gitu. Ya mungkin ada beberapa mekanisme-mekanisme yang menjadi kendala untuk dipahami. Itu bisa dipelajari secara bertahap gitu. Namun harus dipahami bahwa HAM itu sudah ada dalam diri kita. Kita sebagai rights holder atau pemegang hak itu bisa senantiasa untuk terus menuntut hak-hak kita. Gitu. Contoh konkretnya, teman-teman bisa memulai dengan apa situasi yang terdekat di sekitar Anda, di sekitar teman-teman yang terjadi dan itu berkaitan sama negara. Semisal begini, tadi pagi saya ngelihat satu tweet yang menjelaskan soal ada pemulung masih muda. Terus dia bilang pemulung ini masih muda, lalu dia memulung karena ingin melanjutkan kuliahnya dan lain sebagainya gitu. Itu satu narasi. Narasi hak asasi manusianya dia adalah korban dari ketimpangan sosial yang ada hari ini gitu. Dia harusnya mendapatkan hak-haknya agar tidak sulit atau tidak menjadi seperti itu. Narasinya harus kita ubah menjadi kewajiban negara. Bagaimana negara semestinya melakukan sesuatu terhadap orang tersebut gitu. Karena kalau kita terus tenggelam pada narasi ketimpangan sosial ala-ala kapitalisme, kita akan terjebak pada satu narasi bahwa kondisi seseorang di sebuah negara itu hanya disebabkan oleh kelakuannya sendiri, tapi tidak secara struktural bahwa itu ada tanggung jawab negara juga. Jadi itu ada konsep yang harus dipahami bahwa setiap peristiwa yang ada di negara ini atau kondisi sosial yang ada di negara itu juga ada tanggung jawab negara karena mereka punya sumber daya yang lebih daripada kita. Gitu. Terus jadi memahami apa yang terjadi di sekitar kita, menganalisisnya pelan-pelan menggunakan perspektif hak asasi manusia. Perspektif hak asasi manusia itu kalau mau simpulkan saja, mau diringkas saja, itu satu, negara hanya memegang kewajiban, dia tidak memegang hak. Negara itu harus menjalankan kewajiban tersebut, kalau tidak dia melakukan pelanggaran HAM. Nah, dua hal itu yang bisa menjadi dasar bagi teman-teman untuk menganalisis sebuah peristiwa atau fenomena sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi lihat yang sektor yang lebih dekat gitu dan batasannya bisa sampai pemerintah daerah, bagaimana bupati saya atau wali kota saya atau gubernur saya sudah menjalankan kewajiban atau belum gitu. Jadi kenali peristiwa-peristiwa di sekitar Anda, pelan-pelan mulai menganalisis, terus juga bisa menonton video-video yang berkaitan sama isu-isu hak asasi manusia yang disokong oleh masyarakat sipil seperti Kontras, terus juga bisa mengikuti 100% manusia festival filmnya atau banyak gitu. Kemudian ada pertanyaan dari N. Ramdhani. Menurut Abang, setelah 20 tahun reformasi, ketimpangan sosial di Indonesia semakin membaik atau malah sebaliknya? Waduh, ini yang jawab kayaknya BPS aja deh. Badan Pusat Statistik lebih punya datanya gitu. Tapi kalau saya paling cuma bisa bilang konsep trickle down effect itu ya nggak berjalan sampai dengan hari ini gitu.
yang mana itu dipercaya oleh banyak negara termasuk kita kayaknya, dan itu nggak berjalan. Konsekuensinya kalau itu nggak berjalan pasti akan ada ketimpangan sampai kapanpun. Tapi kalau suruh membandingkan, ya itu bisa ke BPS saja. Ya, bisa tanya ke BPS terdekat Kak Ramdhani. Kemudian tahu-tahu sudah nggak kerasa Kak, udah tinggal 9 menit lagi. Kita sudah sampai di pertanyaan terakhir untuk topik hari ini. Kasus HAM masa lalu patutkah dimaafkan dan dilupakan? Gitu saja. Hmm. Saya mau ganti statementnya. Gimana Kak? Patutkah diungkap kebenarannya? Patutkah diadili pelakunya? Patutkah dipulihkan korbannya? Patutkah dijamin ketidakberulangan peristiwanya? Jadi saya ubah pertanyaannya menjadi seperti itu, dan Ya. semuanya kalau berdasarkan pertanyaan yang tadi sudah saya ubah, maka semua jawabannya adalah patut. Gitu aja. Tapi kalau dilupakan sepertinya tidak patut dilupakan Nggak bisa. ya Kak. Tidak patut dilupakan. Tidak patut dilupakan. Nah, kemudian bisa untuk topik hari ini sepertinya udah selesai Kak. Nah, mungkin Kak Rifan mau cerita untuk event kontras selanjutnya ke depan, mungkin ada event apa yang bisa diceritakan ke kita. Coba tahu teman-teman mau ikutan. Event kontras di masa-masa berikutnya. Pertama, kita akan coba bangun banyak diskusi-diskusi virtual yang mau nggak mau situasi pandemi. Terus juga akan banyak melibatkan teman-teman di beberapa daerah-daerah terutama ada yang di timur, kita fokus di daerah-daerah timur kebanyakan, terus juga ada yang di barat juga. Kita akan coba menjalankan sejumlah pelatihan-pelatihan atau pembelajaran edukasi mengenai hak asasi manusia. Terus juga nanti di tengah tahun itu akan ada kelapa muda di tengah tahun atau di kuartal ketiga 4 gitu, saya lupa. Ada kelapa muda kelas pelatihan HAM untuk anak muda. Jadi nanti kita coba akan kejar yang sekolah SMA ataupun dan yang kuliah. Nanti kita akan coba bikin sosialisasinya, dan teman-teman bisa mengikuti kegiatan tersebut free dan bisa mendapatkan pemahaman mengenai isu-isu hak asasi manusia terkini dan yang ada di masa lampau gitu. Jadi ikuti terus nih Instagramnya Kontras gitu. Teman-teman bisa follow Instagramnya kontras_update ya tadi ya. Bisa Kontras_underscore update. Kalau mau bonus bisa follow Ari Nugroho juga. Rifanli juga boleh Kak di follow. Oke Kak Rifan, terima kasih banget atas waktunya, sudah sempetin ngobrol di 100% manusia. Sama-sama. Semoga obrolan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita dan juga meningkatkan kepedulian kita soal HAM, kejadian HAM masa lalu. Yes, amin. Itu harapan kita semua dari setiap kegiatan yang kita ikuti ya. Makasih 100% manusia yang sudah membuat kegiatan keren ini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk Kontras dan Kak Rifan. Nah, Ya. kemudian untuk teman-teman penanya, mungkin nanti teman-teman penanya akan dihubungin oleh tim 100% manusia untuk hadiahnya. Siapa yang dapat, tunggu saja. Kemudian sampai jumpa lagi untuk 100% stay out hope selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa Kak, terima kasih. Yo, thank you.